Selamat siang Bapak Ibu. Kali ini kita akan membuat tutorial tentang akuntansi dan laporan menggunakan SIPD. Seperti kita kenal, SIPD sebenarnya ada 3 bagian. Yang pertama penganggaran yang berwarna merah, ini biasanya digunakan oleh Sungram. Kemudian yang ini penatausahaan, SIPD siap digunakan oleh bendahara. Kemudian PPK, dan yang terakhir adalah akhlak akuntansi laporan. Jadi kali ini kita akan membuat tutorial tentang akuntansi dan laporan menggunakan SIPD. Langkah yang pertama adalah membuat user. Sebenarnya user ini sudah ada di SIPD biru, yaitu di SIPD penatausahaan. Pembuatannya menggunakan akun PA. Jadi PPK yang ada di SIPD biru atau SIPD siap itu digunakan untuk melakukan proses akuntansi dan laporan di SIPD akhlak. Jadi login yang digunakan adalah login PPK. Kita contohkan pada tutorial kali ini menggunakan akun PPK. PPK-nya BPKAD yang sudah kita buat di SIPD biru atau penatausahaan. Kemudian kita pilih tahun anggarannya tahun 2022, pemdanya kita ketik Kota Malang. Ini user yang sudah kita buat di SIPD biru atau penatausahaan. Sedangkan link yang digunakan untuk SIPD akhlak ini alamatnya adalah sipd.kemendagri.go.id/akhlak/login. Jadi ini link yang digunakan untuk masuk ke akuntansi dan laporan. Kita masuk menggunakan akun PPK. Mohon bersabar. Pada halaman dashboard akan muncul seperti ini. Jadi yang login di sini ada login PPK. Kemudian di samping kiri ada beberapa menu. Ada dashboard, input transaksi non anggaran, jurnal umum, jurnal to approve, buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Untuk langkah pertama adalah menarik data anggaran. Jadi kita akan membuat semacam jurnal anggaran, artinya menarik data anggaran dari SIPD penganggaran ke SIPD penatausahaan, kemudian mau kita masukkan ke SIPD akhlak. Jadi di sini kalau masih belum ada data anggaran yang masuk, berarti nanti di LRA ini akan kosong. Oh, ini sudah ada ya, karena punya BPKAD sudah ditarik datanya, sudah diuji. Jadi bagi yang belum, nanti langkah pertama untuk menarik data anggaran ini menggunakan akun PPK, masuk ke menu Journal to Approve. Nah, di sini ada anggaran, pendapatan, belanja, transaksi non anggaran, dan jurnal umum. Kita pilih dulu, kita mau narik anggarannya dulu. Jadi anggaran kita klik. Kemudian di sini akan muncul nama SKPD. Nah, di aksi ini kita klik detail. Di detail inilah kita akan menarik data anggarannya. Nah, sementara kita proses dari awal karena punya BPKAD sudah dilakukan approve ya. Nah, ini masih kosong. Jadi kan status Bapak Ibu di awal nanti data anggarannya akan kosong karena data masih belum masuk ke anggaran. Jadi tahapannya seperti tadi, journal to approve, kemudian masuk di anggaran, di menu anggaran, kemudian di detail, kita klik, kita melakukan proses approve untuk menarik data-data anggaran yang ada di SIPD. Kita klik approve, ini memerlukan waktu beberapa saat. Ketika proses processing ditunggu sampai sukses, artinya dalam tahap ini SIPD akhlak menarik data. Ketika muncul notifikasi sukses, berarti data anggaran sudah masuk ke SIPD. Cara ngeceknya adalah data anggaran masuk atau tidak dengan melihat LRA tadi. Jadi LRA kita klik, kalau tadi kosong sebelum di proof, saat ini datanya sudah masuk. Jadi di BPKAD ada pendapatan daerah sebesar 1,3 triliun, kemudian di belanjanya 106 miliar dengan rincian sebagaimana di layar.
Di BPKAD juga ada pembiayaan daerah. Jadi kalau ini masih belum muncul, berarti Bapak Ibu belum melakukan proses approve anggaran. Ini langkah pertama untuk masuk ke aklat SIPD. Jadi harus diambil dulu anggarannya. Kemudian yang kedua, kita ingin mencatatkan di sini realisasi yang sudah terjadi di masing-masing SKPD. Artinya dari SPD biru ini kita sudah membuat SPP, SPM, dan SP2D. Dan realisasinya harusnya masuk di akuntansi laporan SIPD. Saat ini kondisinya masih kosong. Padahal BPKAD sudah melakukan beberapa transaksi. Jadi PPK setiap melakukan transaksi harus melakukan approve juga. Jadi kalau tadi kita narik anggaran, saat ini kita akan mencoba menarik realisasi pendapatan. Jadi kita klik saja di menu pendapatan. Kebetulan BPKAD masih ada satu transaksi yaitu pada tanggal 3 sebesar 3,5 untuk rekening retribusi penyewaan tanah. Jadi BPK harus melakukan approve terlebih dahulu sehingga relasinya akan muncul di LRA. Kita coba di sini approve. Kita klik saja approve untuk pendapatan. Ketika sudah ada notifikasi jurnal diterima, seharusnya realisasi BPKAD untuk pendapatan sebesar 3,5 juta. Kita cek di LRA. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu bahwa retribusi penyewaan tanah terrealisasi sebesar 3,5 juta atau 0,18% dari target sebesar 2 miliar. Untuk pendapatan yang lainnya bisa dilakukan cara yang sama. Itu untuk pendapatan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba realisasi belanja. Jadi kalau kita cek di sini realisasi belanja BPKAD masih kosong. Jadi belum ada realisasi. Padahal di BPKAD sudah ada transaksi cukup banyak ini. Ada mungkin 10 atau sampai 15 transaksi ya, dari tanggal awal sampai tanggal akhir. Untuk melakukan realisasi belanja, untuk memunculkan realisasi belanja ini harus dilakukan approve juga. Sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah Kota Malang, approve ini dilakukan ketika status transaksi itu sudah menjadi SP2D. Jadi kita harus pilih jenis dokumennya di sini. Jadi pastikan terlebih dahulu bahwa di sini adalah seluruh transaksi mulai SUP, kemudian SPP, SPM, SP2D ada di sini semua. Jadi meskipun belum menjadi SP2D akan muncul transaksinya di sini. Jadi kebijakan kita sesuai dengan Perwal nomor 33 tentang sistem dan kebijakan akuntansi, itu kita melakukan approve penjurnalan setelah menjadi SP2D. Jadi dokumen yang kita pilih jenisnya adalah SP2D. Jadi kita klik SP2D, kemudian kita klik terapkan. Ini fungsinya untuk memfilter. Ternyata di BPKAD ada 3 transaksi yang sudah menjadi SP2D. Nah, 3 transaksi inilah yang kita approve. Jadi Bapak Ibu melakukan approve ini setiap transaksi yang sudah menjadi SP2D, dan kalau bisa dilakukan rutin setiap saat, ya, setiap hari atau setiap 2 hari, sehingga realisasi anggaran masing-masing SKPD selalu up to date. Caranya adalah dengan mengklik approve pada masing-masing transaksi. Jadi ada notifikasi seperti ini. Kalau sudah berhasil nanti akan muncul nomor jurnal yang pertama. Kemudian statusnya di sini sudah bukan approve lagi, tapi berwarna merah menjadi unapproved. Kita coba 3 transaksi yang sudah menjadi SP2D dengan mengklik approve. Jadi otomatis akan muncul nomor jurnal. Artinya BPK sudah melakukan penjurnalan terhadap transaksi yang ada pada SKPD tersebut.
Kita cek pada LRA apakah sudah ada. Kita cek pada LRA apakah jurnal yang sudah terbentuk pada belanja ini sudah muncul realisasinya. Kita cek di menu laporan, kemudian LRA, pendapatan tadi sudah masuk, kita cek belanja sudah masuk. Jadi BPKAD sudah terrealisasi sebesar 1,87 untuk belanja operasi, dan secara total sudah terrealisasi 0,36% dari jumlah anggaran 106 miliar, terrealisasi 387 juta. Jadi ketika sudah di-approve pada belanja akan muncul realisasinya di sini. Kemudian menu-menu yang lain mungkin Bapak Ibu bisa mencoba. Bisa melihat di sini ada buku jurnal. Jadi pasangan-pasangan jurnal yang ada bisa muncul di sini. Ya meskipun nggak paham maksudnya, setidaknya dilihat. Untuk tahap pertama ini pada jurnal to approve, jadi anggaran, pendapatan, dan belanja fungsinya adalah untuk memunculkan realisasi dari transaksi penatausahaan yang sudah dilakukan. Anggaran, pendapatan, kemudian belanja. Dan ini sebaiknya dilakukan setiap hari oleh PPK SKPD sehingga jumlah jurnal yang terbentuk dalam sehari tidak banyak. Jadi meringankan pekerjaan ketika dilakukan setiap hari. Ingat Bapak Ibu bahwa untuk melakukan approve belanja di jenis dokumen yang dipilih adalah SP2D. Demikian tutorial yang bisa kami buat untuk tahap pertama ini tentang jurnal to approve dari anggaran, pendapatan, dan belanja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.